Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video bedah atau review toko yang ke-138. Wow, sudah 138 pekan, saya ngemeng-ngemeng gini. Yang intinya kita studi kasus. Insya Allah ini setiap Senin ya. Segmen ini insya Allah setiap Senin jam 19.30. Yaitu kita studi kasus sama-sama yang teman-teman bisa cek. Jadi studi kasus itu bareng-bareng sebetulnya. Cuman saya udah bikin duluan, Anda langsung cek sendiri. Ini pendapat saya, pendapat Anda ya silahkan. Itu masing-masing. Kalau saya share di sini. Dan buat saya juga jadi apa ya? Jadi belajar juga. Dan mudah-mudahan bisa manfaat juga buat teman-teman. Buat yang tokonya mau dibedah cek aja di ganuroseki.com. Situ ada dua ya, yang berbayar sama yang gratis. Yang gratis insya Allah masuk segmen ini, yang berbayar insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Oke, yang mau saya review pekan ini alias Senin ini, nama tokonya adalah Detia Store, makanan ringan jualannya. Jadi dia ngisinya tadi saya pilih random aja sih tadi, sejujurnya saya pilih yang paling terakhir isi. Ini yang terakhir isi tanggal 25, 23, 24. Oh, kemarin nih, hari ini 26. Berarti kemarin persis, baru beberapa jam yang lalu. Saya pilih aja lah yang paling ujung. Ternyata dia jualannya adalah makanan ringan. Dia jualnya makanan ringan. Wah, menarik nih makanan ringan. Pertama saya baca komen dulu. Komennya nih, cara meningkatkan penjualan dan budget iklan yang ideal. Pertama, saya mau komen dulu, meningkatkan penjualan. Jujur, jujur aja saya juga nggak tahu caranya yang pasti mujarab. Nggak tahu. Tapi kalau saya alhamdulillah karena pengalaman, mungkin ya pengalaman, jadi setidaknya tahu mana yang pasti gagal. Tapi nggak tahu mana yang pasti berhasil, nggak tahu. Yang pasti gagal contohnya adalah misalkan ngikutin rekomendasi Shopee bid per kliknya, itu pasti gagal. Terus misalkan kalau di TikTok ngiklanin GMV Max untuk produk yang nggak ada keranjang kuning misalkan, bisa nggak ya? Ya itu pasti gagal. Yang jelas karena pengalaman, insya Allah karena saya udah banyak lihat seller center, banyak ketemu seller juga. Kalau yang hampir pasti gagal, banyak tahu. Tapi kalau hampir berhasil, itulah yang kita cari sama-sama, ya nggak? Saya mencari, Anda pun mencari, kita sama-sama belajar terus gimana cara meningkatkan penjualan. Jadi kalau ditanya meningkatkan penjualan, yang pasti nggak akan ada YouTube ini teman-teman. Karena saya udah sibuk untuk melakukan hal lain, mungkin umroh tiap bulan atau apa. Karena saya tahu rumus mujarab untuk meningkatkan penjualan. Jadi sebaik lagi, gimana cara meningkatkan penjualan? Yang mujarab nggak tahu. Tapi kalau cara teknik-teknik jualan online di Shopee, di TikTok, oh banyak sekali di YouTube, banyak sekali yang gratis di YouTube aja cukup menurut saya untuk yang newbie. Tapi kalau yang mau level advance, saya melihat di YouTube memang nggak ada sih yang levelnya ya ada ilmu hitamnya dan sebagainya, nggak ada. Oke, itu. Yang kedua, budget iklan yang ideal. Yang ideal menurut saya adalah yang profit. Oke, bagi saya ya yang profit. Jadi kalau oke budget iklannya gede, paketnya banyak tapi nggak profit, itu tetap nggak ideal. Tapi kalau misalkan budgetnya kecil, paketnya dikit tapi profit, menurut saya itu lebih ideal. Lebih ideal bagi saya ya. Bagi saya, tapi ya itu memang nggak mudah. Kadang kita harus bakar uang dulu biar algoritmanya suka, biar banyak pakai dulu, biar banyak repeat order dulu. Biar tahu tingkat repeat ordernya, baru kita untung. Jadi dibilang budget iklan yang ideal, kalau rumus umumnya bagi saya adalah yang profit. Jadi kalau iklan terus nggak profit juga percuma teman-teman. Kecuali kalau teman-teman ngerti yang namanya LTV alias lifetime value alias apa buntung buntung dahulu, untung kemudian. Buntung dahulu, untung kemudian. Jangan buntung dahulu, buntung terus menerus. Jangan sampai. Ya itu komentar saya dari komen yang singkat ini. Nah ini tokonya menarik. Kenapa? Karena makanan ringan ya. Sepengamatan saya itu muter-muter doang. Jadi kayak Gurilem dulu, kayaknya 2022, 2023 tuh sempat ramai tiba-tiba di Shopee TikTok. Kenapa ini? Padahal Gurilem tuh udah lama, udah ya mungkin dari saya kecil ya, atau mungkin dari orang tua saya kecil udah lama, ini sudah lama dan tiba-tiba tren. Entah mungkin digoreng oleh artis atau apa saya nggak tahu. Terus mie lidi juga sama, ini juga udah lama dari saya kecil juga udah ada, tiba-tiba rame. Terus baru-baru ini saya nggak tahu nih Guripang, saya baru dengar sejujurnya. Guripang kemarin rame si apa? Crash namanya, Crash. Ini curiga saya sih dia ngegoreng sendiri sih, bukan ya makanan digoreng ya. Maksudnya dia dia bukan bukan yang tiba-tiba viral sih, tapi memang budget marketingnya gede. Crash ini si brand Crash ini Guripang. Saya nggak tahu dulu ada atau enggak. Nah sekarang saya lihat ini si Manco. Karena gara-gara toko ini saya tadi kepo-kepoin produknya, tiba-tiba ketemu si Manco ini tiba-tiba rame. Manco tuh gini apa ya? Kayak kue yang ada wijennya gitu loh teman-teman. Ini saya kasih lihat ya. Mana Manco, Manco, Manco. Nah ini tokonya juga baru 20 penilaian, dan ini manco tuh yang kayak gini teman-teman. Nih, manco yang kayak gini. Enak ya? Saya ngebayangin makanya juga kayaknya enak nih. Manco.
Jadi si Manco ini saya lihat lagi rame, saya tahunya gara-gara ngebedah toko ini. Tadi saya udah kepo-kepoin, saya lihat produk serupanya. Ini si Masnya baru 2 bulan, udah terjual 23, toko baru, nggak pakai branding, belum star. Belum sebulan, belum 2 bulan, udah 23 terjual, menurut saya bagus, prestasi. Apakah dia karena jago iklan? Belum tentu. Jangan-jangan memang karena memang produknya lagi tren. Lihat aja fotonya aja, bagi saya sih, bagi saya ini nggak komersil banget deh, nggak menarik banget bagi saya ya, mohon maaf. Terus kalau standar saya itu semua centangnya Shopee itu harus tercentang. Misalkan di sini harus ada video, terus judulnya minimal 20 sampai 100 karakter. Ini 20 nggak ya? Tapi saya biasanya memaksimalkan sampai 100 karakter. Terus deskripsinya juga oke lah, karena nggak terlalu panjang ya, oke lah. Cuma ini nggak masuk standar standar pribadi ya, selera, sekali lagi selera. Apakah kalau kalau foto bagus jadi lebih banyak penjual? Enggak juga. Banyak juga kok toko yang fotonya ala kadarnya tapi laris banyak. Cuman balik lagi selera. Yang poin saya adalah kelihatannya si Masnya ini belum terlalu effort banget, tapi udah lumayan segini. Dan saya tadi cek produk serupanya pakai tool saya nih, saya klik link produk serupanya. Ternyata banyak nih. Ternyata nih, saya buka e-channel ternyata banyak yang baru upload dan laris nih. Banyak yang baru upload dan laris. Ini baru 3 bulan, kalau ditotalin semua yang kurang dari 3 bulan, itu udah 2.600 terjual. 3 sampai 6 bulan udah 2.900 terjual. Ini sesuatu, ini sesuatu. Lalu kita lihat produknya ya, kita highlight produknya, misalkan saya mau 1 bulan lebih dari 20 deh, disamain sama yang si Masnya tadi. Nah ini nih. Ini baru 29 hari udah 70 udah terjual. Produknya ya biasa, produknya gambarnya ya gitu aja, nggak sebagus yang ini nih, nggak sebagus yang ini. Terus mana lagi? Nah ini juga. Atau bisa aja langsung, ini pakai tools saya namanya GR R&D ya teman-teman, harganya 500.000 seumur hidup insya Allah. Kita lihat dari tanggal uploadnya, lihat nih. 22 hari 19 terjual lumayan. 24 hari 22 terjual lumayan. Terus mana lagi? Nah ini nih, 1 bulan 3 hari 1.234 terjual, lumayan banget kita lihat tokonya. Kita lihat tokonya, nih kayak gini doang nih. Kayak gini doang dalam tanda kutip. 2.500 sudah 1.000 tuh. Oh, ini hati-hati. Ini terlalu jomplang nih, 64 penilaian, 1.200 terjual, terlalu jomplang. Tapi harganya murah sih. Cuman hati-hati aja, hati-hati aja. Biasanya tuh sekitar 50%. Terjualnya 1.000, ulasannya 500. Memang rasionya kurang lebih segitu. Berarti kalau gitu, kita kesampingkan dulu. Kita lihat nih yang ini nih. Paket manco ketan 20 pieces 456 terjual, baru 1 bulan 3 hari. Ini masih ada yang dalam pengiriman karena angka 456 itu kalau kalau pesanan selesai ya. Nah, ini agak real nih. Ini fotonya, videonya ada, fotonya juga ya lumayan lah. Ini menurut saya lebih baik daripada si toko yang mau kita bedah. Oleh-oleh Magelang. Dia baru baru 1 bulan lebih 3 hari. Mungkin yang paket terkirimnya mungkin 2 kali lipat ini. Dan masih banyak produk yang lain. Ini saya sudah buka-bukain. Ini yang tadi, ini juga sama nih. 2 bulan, 2 bulan, 23 dulu, oke lumayan lah. Enggak, jelek lah itu jelek. Terus ini 22 hari 19 terjual, lumayan, artinya lebih dari satu sehari. Lebih satu sehari yang terjual terkirimnya. Ini juga sama. Ini juga 24 hari 20 terjual, ini juga lebih dari satu sehari. Karena balik lagi ya, ini tuh yang sudah selesai pesanannya. Jadi kemungkinan kalau paket sih udah lebih dari 24. Karena bagi saya best seller itu satu terjual per hari minimal. Minimal ya, bukan rata-rata bagi saya. Bagi saya best seller tuh artinya itu. Buat teman-teman ya terserah, definisinya beda-beda. Nih lihat, ini dan masih banyak lagi. Terus saya coba validasi, saya cari aja manco. Manco. Saya cari terlarisnya, kita lihat, nih, ini pakai tool saya, nih 1, 2, 3, 4 yang hijau-hijaunya ya, 5 ini artinya produk yang kurang dari 1 bulan udah terjual 20 pieces. Itu artinya sesuatu. Walaupun ada juga yang 3 tahun, ada juga yang 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini kalau teman-teman ngikutin produk yang udah lama, teman-teman mau lawan produk yang udah lama, hati-hati karena produk lama itu dia algoritmanya udah kebentuk teman-teman, affiliate-nya udah banyak, repeat order udah ada, terus iklannya juga sudah banyak, dan banyak masih banyak macam lah. Cuman ini ada yang lama tetap laris dan yang baru juga tetap laris, artinya ada ruang untuk pemain baru untuk masuk di pasarnya si manco ini. Lihat nih, manco lagi nih.
Ini baru 29 hari udah masuk ke tab terlaris. Jadi si Manco ini sesuatu. Jadi cukup valid bahwa Manco ini mungkin lagi tren. Cuman seberapa tren itu jadi soal. Jadi kayak kayak Kurilem sama Milidi juga trennya nggak terlalu lama. Seingat saya itu nggak nyampe 3 bulan. Nah, tapi kalau jika aku menjadi, saya akan validasi dulu. Validasi bahwa ini memang lagi tren. Tadi baru validasi singkat ya. Ada beberapa produk, eh, beberapa apa? Beberapa produk yang baru upload dan laris. Itu buat saya belum cukup, tapi buat teman-teman kalau mau cepet, sebenarnya cukup pakai tool saya tadi yang GR R&D ini ya, yang cuma sederhana, cuma munculin tanggal upload produk, harganya pun murah banget, cuma 500.000 seumur hidup. Tools lain yang mungkin ngasih fitur yang sama tapi ngejelimet, kalau saya simple aja, toolsnya sangat simple, 500.000 seumur hidup. Tools lain ada yang mungkin lebih lebih savvy gitu, lebih lebih keren, tapi bayarnya per bulan. Nah, kalau saya 500.000 seumur hidup. Silahkan cek di ganirozaki.com. Nah, tadi udah validasi yang satu yang dari R&D, oke. Lalu saya biasanya validasi yang kedua, yaitu saya search volume keywordnya. Volume keywordnya di Shopee atau di Google Trend. Kalau Google Trend saya udah coba sebetulnya, tapi nggak muncul si mancoknya tadi. Mungkin lagi error atau gimana, atau terlalu kecil volume searchnya. Saya biasanya cari dulu nih suggestion yang ada di Shopee ini dengan keyword manco. Saya pakai tool saya cari dulu manco. Dia akan nge-scrape dari manco 0, manco 1, manco 2, manco 3, manco 4 sampai manco A, B, C, D sampai manco Z. Keyword-keyword apa aja sih yang nempel di si manco ini. Kita tunggu ya sampai selesai ya. Ntar saya post dulu. Nah, ini udah keluar nih manco-manconya. Biasanya saya copy all ke Google Sheet, saya filter manual mana yang real, mana yang tidak. Karena ada banyak yang ngaco kayak ini, main code kan nggak nyambung. Terus main collection kan nggak nyambung karena sama-sama manco nih, sama-sama manco. Terus ada mancoban, mangkoban, menko, mankosnya bahasanya nggak nyambung. Tapi karena ini untuk demo aja, saya cuma kopas yang betul-betul manco, manco, manco sampai manco wijen premium. Saya copy, lalu saya masuk ke iklan Shopee manual. Saya coba inputin satu persatu si kata kunci tadi, tapi pakai script, alias pakai bot untuk ngecek si volume search-nya ini. Jadi saya langsung aja volume run tool saya paste yang tadi nih, manco 1 kilo, manco bla bla bla, saya submit. Nanti dia akan nge-run, mencoba input satu-satu dan cari volume search-nya. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, udah selesai nge-scrape-nya, ini semi otomatis, tadi butuh waktu sekitar 3 menitan. Em, Lalu bentuknya kurang lebih kayak gini. Lalu si base-nya saya urutkan. Nah, ini muncul bantal guling, coklat, guling bantal karena ini saya search pakai produk yang atau pakai toko yang algoritmanya ke bantal guling bukan ke manco tadi. Tapi si manco tadi tetap muncul, makanya saya urutkan dulu berdasarkan namanya. Misalkan cari manco, 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 mana manco? Manco, manco, manco. Nih manco. Nah, ini. Ada manco wijen viral, manco wijen ukuran besar, manco wijen satuan, manco wijen premium. Mana yang paling besar nih, manco wijen. Jadi keywordnya manco wijen. Atau mungkin manco biasa. Kayaknya ini manco biasa saya nggak bisa deteksi volume pencariannya karena ada beberapa keyword yang memang dibatasi Shopee entah kenapa. Kayaknya pesanan orang kayaknya ya. Jadi ini manco wijen. Nah, setelah teman-teman melakukan ini untuk memvalidasi pasar, sebenarnya nggak harus pakai tool saya, teman-teman sendiri juga bisa record. Ini 43.000 hari ini. Ini tanggal 26 43.000. Biasanya 3 hari sekali saya cek si volume pencariannya. Saya ujungnya kayak gini nih teman-teman. Ini misalkan saya lagi mantau tas nih. Tas saya melakukan recording ini hampir 3 hari sekali, kadang lupa juga. Ini tas lempang wanita nih. Tanggal 14 April 11 juta volume pencariannya. 20 April 10 juta. Terus turun sampai sekarang 25 Mei itu 6.900.000. Berarti ini pasarnya lagi turun. Nah, praduga saya si manco ini lagi naik walaupun pencariannya cuma 43.000 nggak berjuta-juta, tapi kalau dia naik terus itu potensi. Jadi kalau ternyata ini kan saya record hari ini, saya harus validasi lagi nanti 3 hari ke depan. Tapi kan saya nggak punya manconya, jadi buat si masnya silakan validasi 3 hari ke depan naik nggak manco wijen atau manco biasa, naik nggak terus validasi kalau ternyata memang lagi naik. Nah teman-teman atau masnya yang saya lakukan, yang jika saya menjadi si masnya saya akan melakukan scale out plus iklan agresif karena bukti tadi udah tervalidasi pakai GR R&D pasar masih hijau karena
produk baru, penetrasi masuk masih bisa laris. Yang kedua, volume pencariannya juga naik jika ya kan belum harus divalidasi 3 hari kemudian ya. Nah, yang akan saya lakukan, saya langsung scale out. Scale out, saya akan upload banyak atau banyak toko. Upload banyaknya kayak gimana? Tadi kan udah ketemu volume pencarian ya. Misalkan, oh ini ya ternyata ada pasarnya nih, manco wijen 500 gram. Ya udah, upload juga aja. Yang tadi si manco-manco tadi yang masnya tadi jual berapa gram ya? Satuan, enggak satuan, 500 gram kayaknya. Main yang 1 kilo, upload baru, iklanin juga, terus main yang besar, mainnya bungkus satuan, ya intinya perbanyak produknya, diupload di toko yang sama boleh, atau di banyak toko. Biasanya dua ini yang saya lakukan kalau ternyata lagi nemu momennya. Ini saya lakukan waktu vlog mukena deh, kalau teman-teman belum belum tahu vlog mukena deh, saya jualan mukena yang ujungnya ternyata jualan sejadah, dan ketika saya dapat momen ini, saya langsung scale out ke semua toko. Boom! Dan alhamdulillah berhasil membuat saya BEP. BP di kala itu Lebaran 2025. Oke, itu yang akan saya lakukan. Validasi tadi pakai tool saya GR R&D sama volume search bisa juga pakai tool saya. Lalu saya akan scale out menggunakan data yang tadi saya ambil dari volume pencarian tadi, keyword-keywordnya. Itu bisa jadikan judul kalau pemain JMP Max. Kalau main manual juga bisa jadikan judul plus bit kata kuncinya. Buat yang mau tools tadi, beberapa tools yang saya tadi demokan. Ini masuk aja ke ganirozaki.com. Di sini ada tools pemungkas seller. Lalu di sini ada yang GR R&D, ini yang 500.000 seumur hidup. Lalu ada yang volume search, ini 300.000 seumur hidup juga. Ini pakainya agak ribet memang, agak ribet karena saya tidak kasih tools, saya tidak kasih volume, saya nggak kasih format Google Sheet-nya ya, tapi saya kasih cuma tadi nih, gimana nge-ekstrak ini sama input keyword satu-satu secara otomatis ini. Oke? Itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.